Apakah si aplikasi haram CapCut bisa bersaing sama aplikasi profesional seperti Adobe Premiere Pro? Welcome di video pertama dari Creative Aid Creators Challenge atau yang kita sebut dengan Triple C. Di challenge ini, Creative Aid akan mengundang dua creative creators untuk adu skill berdasarkan creative style mereka untuk menentukan siapa yang menjadi the creative champion. Langsung aja kita kenalin para challengers kita. Halo guys, gue Rafski. Gue videographer komersial yang berasal dari Bogor. Kali ini gue berkesempatan untuk ikut Creative Aid Creator Challenge yang pertama. So yeah, let's break it down. Halo guys, gue Darien. Gue ada seorang videographer dan content creator. Hari ini gue ditantang sama Josh dan Suluy yang dimana gue harus melakukan challenge edit video travel di footage-nya dia cuma pakai aplikasi CapCut doang guys. Mari kita lihat keseruannya bagaimana. Untuk challenge hari ini kita minta kalian buat bikin video travel 30 detik dari footage yang telah kita sediakan di laptop kalian. Nah, di sini kita mau kasih kalian kebebasan 30 menit untuk bikin videonya. Dari pertama kali buka aplikasinya sampai editannya jadi. Jadi ya, 3, 2, 1. Gue lagi ngambil footage di X-H2S ya. Jadi kita lihat footage naturalnya sudah natural ini ya. Jadi paling gue kebanyakan ambil bagian shoot orang-orangnya karena ini kan lebih ke video singkat kan. Jadi gue pengen video travelnya itu lebih ke suasana alamnya gitu, sama suasana kondisi di sekitarnya. Gue pengen bikin pakai style editing gue yang lama, agak gitulah kurang lebih. Kalau gue biasanya gue milih lagu dulu biar gue kebayang bakal bikin videonya gimana. Terus gue baru milih footage, dan sekarang lagi pilih footage yang. Kalau gue biasanya kan kalau gue cari lagu itu bukan di Envato, tapi ada satu aplikasi namanya Artlist. Jadi Artlist itu salah satu aplikasi yang kebanyakan style lagunya itu lagu travel. Jadi ya gue lebih suka lagu yang bersifat world gitulah, kayak ada culture budayanya di situ. Kita ngedit video sekarang pakai CapCut ya kan, aplikasi sejuta umat yang ada AI-nya ya kan. Kita harus lihat nih gimana aplikasi itu penting sebenarnya, cuman yang paling penting itu gimana cara kita mengatur sequence yang benar untuk membuat storytelling dari video kita, aplikasi apa aja gitu. Dan sekarang kita mau tes challenge sama Rafski pakai aplikasi CapCut, dan Rafski pakai aplikasi apa, Beb? Gue pakai Adobe Premiere Pro karena menurut gue lebih lihai di aplikasi ini. Fun fact, gue nggak bisa ngedit di HP sama sekali. Sekalipun ngedit, misal gue ngedit klip Valorant pun gue harus di PC. Gue nggak bisa ngedit di HP sama sekali. Lomba MasterChef gitu. Rafski gak ada panik-panik. Oh iya, ada fun fact sedikit. Ada plugin buat Mac namanya Yoing. Pilih footage yang mau gue ambil, terus gue masukin Yoing banyak, habis itu baru gue masukin Premiere. Apa nama ininya? Oh, nggak ada, maaf, nggak ada di situ, nggak ada. Boleh di-share gak kira-kira aplikasi itu apa? Sekalian buat ilmu buat penonton juga kan? Wah, pelit ilmu nih. Bukan gitu, itu menambah efisiensi kerjaan dan saya kalah. Lah, kan cuma nanya doang. Oh, iya. Saya juga cuma jawab doang. Itu nggak menjawab sih. Gitu. Menurut saya, Rafski itu orangnya hebat. Saya senang bisa berkompetisi sama Rafski. Gue selalu belajar banyak dari Rafski dan saya senang bisa berkompetisi sama Rafski. Kebetulan saudara Darien ini kawan lama saya. Kita sudah kenal dari tahun berapa, Dar? Tahun 2000. Oh, 2021. 2000? 2000 belum lahir? Iya, 2019. Gue juga. Iya, 2021. 2021? Dengan teman saya lama, terus kita juga berkembang bareng jadi ya. Tapi dia berkembang lebih besar daripada saya, karena saya banyak diemnya. Saya salut kepada Bapak Darien yang satu ini. Rafski itu orangnya merendah tapi meroket, sama kayak host kita yang satu ini. Iya lagi. Kira-kira step pertama Rafski bakal ngapain nih? Pertama yang pasti kita bikin project dulu. Setelah itu gue biasanya bikin sequence sesuai ukuran yang gue mau. Habis itu gue masukin lagu dulu, baru footage-nya gue pilih rapi. Kalau Darien gimana nih? Yang saya lakukan itu adalah import file dulu, terus habis itu saya taruh lagunya. Kayak semacam apa ya? motong-motong footage lah, pilih-pilih footage buat yang dimasukin gitu. Ya CapCut itu karena cepat dan simple, Premiere tuh ribet banget. Jadinya saya bisa mengalahkan Rafski.
Kalau menurut gue pribadi, gue lebih familiar dengan UI-nya Premiere. Jadi gue lebih bisa memanfaatkan fitur yang tersedia di Premiere. Dengan aplikasi Premiere tersebut, apakah lu ngerasa bisa membuat video yang lebih berkualitas daripada Wah, kalau itu bisa jadi tergantung footage yang diberikan dan waktu ngeditnya. Sebenarnya ya, kalau misalkan CapCut, satu gratis. Kedua itu banyak template atau efek-efek. Yang ketiga yang pasti color gradingnya gampang banget daripada Premiere. Kalau misalnya Premiere tuh ribet banget ya. Awal-awal tuh belajar Premiere tuh nggak ngerti gitu loh. Dengan CapCut, lu bisa memilih warna yang sesuai dengan keperluan teman-teman. CapCut itu diperuntukkan untuk teman-teman yang pengen ngedit simple ya, harus dicatat simple. Saya sehari-hari kalau misalkan pengen satset pasti pilih CapCut karena emang Premiere ada di handphone gitu. Di Android emang ada? Nggak ada. Ada. Apa? Adobe Premiere Rush. Itu di iPhone. Saya kan Android, Pak. Itu ada. Saya kan listrik Android. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen ada jasa editing video, cuman teman-teman nggak mau beli gitu kan aplikasi, pakai CapCut aja guys. Wah, pokoknya CapCut the best. Saya suka color grading dan kalau waktunya cukup ini saya bakal grading. Dari kira-kira nanti lu bakal grading footage-nya nggak? Bakal, tentunya saya grading pakai preset guys. Cuma sekali klik doang. Semuanya dalam waktu satset dan cuma sekali klik doang gitu. Jadi mau orang pemula pun yang nggak pernah ngedit bisa ngedit di CapCut guys. Makanya nih kita akan membuktikan gitu. Ada 2 filter yang lagi baru kan, filter Barbie sama filter Oppenheimer. Itu bagus banget itu. Kayak vibes-nya itu kayak vibes Christopher Nolan gitu kan. Ini mantep sih. Time management itu penting banget ya. Kita di sini bermain dengan waktu semuanya. Jadi dengan aplikasi CapCut, time management kita jadi makin satset lagi guys. Gimana nih sama Premiere Pro nih? Apa yang bisa diunggulin nih? Lebih advance, lebih profesional, lebih fleksibel. Lebih banyak yang bisa diatur di sini. Emang kalau misalnya Rafski nih ditanya skill video dari 0 sampai 10 itu berapa? 8. Kenapa bisa 8? Karena saya 9 dulu. Kalau dari nilai Rafski? 9 sih. 9. Kalau lo menilai diri lu sendiri? Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Saya hanya pembuat karya dan karya itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang menonton karya saya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah, waktunya habis. Guys, jadi ini hasil editan kita. Oke guys, jadi ini udah saatnya kita penjurian. Ada Rafski di sini, Darian juga udah selesai videonya. Yuk kita nonton bareng-bareng. Pertama-tama kita langsung ke video Rafski. Sebelum kita mulai nih Raf, lu bisa explain dulu nggak konsep yang bakal lu bawa di video ini? Gue dari footage yang disediain, gue lihat majority ngasihnya tuh ini bukit apa namanya? Bukit Warending. Warending. Nah, gara-gara gue lihat dari Bukit Warending, setelah gue explore footage-nya, gue lihat oh kebanyakan di sini, ya udah gue sikat explore sini aja. Gue suka hijaunya tuh agak ke arah kuning, tapi di sini di beberapa footage gue lihat ada yang white balance itu nggak sama footage yang lain. Pengen gue adjust dikit tapi gue belum nemu dan waktu itu gue habis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung nonton aja guys. Ya. Oke, ambil shot sequence awal depan, opening nice. Oke. Hey guys, right now I'm at Bukit Warending, which is a super cool and amazing. Nice. Lu lihat diri sendiri aneh banget. Mantap. Oke. Setengah jam ya. Keren. Jadi dari Joshua dulu nih, gue mau nanya, menurut lu gimana dari videonya dari Rafski ini? Gue suka sequence-nya itu pas banget sama audionya, beat on beat, nice. Sama lagunya itu kan agak slow pace. Jadi emang sesuai dengan moodnya, dia juga ambil long take-nya, ambil cut-nya lebih panjang. Selain itu juga gue suka continuity yang dia bikin ya di sequence ya. Ya gue orangnya emang secara lebih ke teknis sequencing ya. Gue liatnya dia banyak continuity ya, kayak misalnya gue ada jalan, si talentnya jalan. Talentnya jalan, itu ada wide shot, ada medium, ada close up. Dia main dengan variasi komposisi supaya videonya bisa terus menarik. Kalau buat gue sayangnya endingnya agak kayak aneh, tiba-tiba patah gitu sih. Tiba-tiba
udah ending aja gitu. Kalau dari gue lu suka banget sama storyline-nya. Pertama-tama tuh dia banyak pakai wide shot sama drone shot. Dia mau reveal, oh ini bukit gitu kan. Baru dia ke close up talent-nya tuh yang keren banget gitu. Siapa namanya? Bapak Joshua. Oh, Joshua. Ya. Nggak ada di Gue sini pulang ya. aja, gue pulang. Nah, terus gue bisa appreciate juga dari gradingnya ya. Walaupun dalam waktu yang singkat, ini gradingnya menurut gue sinematik banget. Ya kita harus lihat nih nanti di CapCut hasilnya seperti apa gitu kan gradingnya. Nah kalau dari gue sih, gue suka juga ada vlognya sih Bapak Joshua ya. Jadi, hello guys, I'm at bla 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 gitu. Gue juga ngapal gitu. Gue suka sih. Keren sih lu Jos. Gue lebih appreciate. Ya namanya belum apa lagi ngomong apa nanti. Lu menjual di sini gitu. Kalau saya sih suka sama dari urutan videonya. Kita dilihat ya, ini ada wide shot, terus habis itu, ini video saya. Kalau untuk video travel, Rafski bisa menguasai kayak misalkan dari shot-shotnya, terus habis itu ada pas talentnya lagi ngevlog juga gitu kan. Terus di sini tuh lebih mengenali ke spotnya ya, ke tempatnya ya. Jadi aku apresiasi hasil karya editing 30 menit. Mantap betul. Oke, selanjutnya kita bakal langsung transisi ke videonya Darian. Seperti apa? Sekarang kita mau review video hasil dari Darian. Nah, kira-kira gimana nih? Apa kira-kira pesan yang mau lu sampaikan dari video ini secara konsep gitu ya? Gue ini pengen nangkep konsepnya world. Ada judul videonya ini namanya World karena aku melihat di sini ada berbagai alam, terus habis itu ada makhluk hidup, terus ada talentnya juga yang sangat hebat gitu kan. Dia itu kayak mencapai sebuah titik puncak gitu kan, yang dimana dia itu melihat sebuah gunung yang atau bukit yang besar gitu. Jadi dengan dukungan shot FPV-nya dan di situ aku membuat video nature dan travel karena pengen nunjukin semuanya itu berasal dari dunia yang sangat luas ini. Kira-kira dari lu, apa tantangan terbesar pas lu bikin ini? Tantangan terbesar sih nggak ada karena ini pakai aplikasi CapCut jadi simple. Enggak, bercanda guys. Jadi tantangan terbesarnya karena tipe gua itu adalah gua yang lebih suka ngedit footage diri sendiri. Jadi gua itu di sini melihat menantang diri gua sendiri buat fleksibilitas lah. Karena di sini kan gua kan nggak tahu nih awalnya itu footage-nya apa, dan pas gua lihat footage-nya dan gua review footage-nya, di sini gua melatih diri gua sendiri untuk gimana caranya supaya gue bisa memilih shot untuk dimasukkan di editing sesuai storytelling yang gue mau gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung nonton video hasil Darian. Asik. Bagus. Oke. Oke. Tadi kan gue duluan, sekarang lu. Gimana menurut lu? Lihat perbedaannya yang paling signifikan adalah gradingnya ya sebenarnya. Kalau si Rafif tadi mungkin dibawanya lebih ke travel banget. Ya, Sedangkan kalau di sini lebih vivid. Ya, Lebih kayak iya, komersil ya sebenarnya. Kalau lu lihat iklan smoking gitu. Wonderful Indonesia gitu. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Gradingnya tuh mirip banget sama ini. Kalau Darian bisa langsung mengkombinasikan lah semua footage-nya gitu, langsung dari perkenalan bukit, people dan lain sebagainya sesuai dengan konsepnya itu the world. Jadi satu kesatuan. First of all, gue suka banget endingnya. Endingnya kayak puff gitu, kayak Lagunya bener-bener sih sebenarnya bikin semangat banget. Iya, inspirational gitu ya. Lagunya choice-nya bagus, dan kembali lagi karena gue orang sequence, gue sangat perhatiin sequence-nya dan gue suka banget dynamic yang dibawa sama sequence-nya Darian. Kalau kita lihat Rafski itu kan kayak bener-bener kurang lebih ya, gue tangkapnya durasinya itu nggak beda jauh antar klip gitu ya dibanding si Darian, karena dia ada masukin fast cut, dia juga ada selipin long take juga. Meskipun overall menurut gue ini rata-rata fast cut ya. Dari grading, mungkin kalau dari gue agak underexposed ya. Jadi mungkin harusnya
exposure-nya naikin dikit gitu. Tapi so far selain itu juga gue suka storytelling dari si awalnya lu kasih lihat bocah-bocah gitu lagi naik kuda itu ada gua gitu. Gimana gitu ada gua tapi iya, oh iya ada talentnya. Gak langsung head on kayak oh ini talentnya gitu, tapi kayak kasih background perkenalan dulu, kenalin ambience-nya, tiba-tiba inilah talentnya yang gak jelas dan freak itu. Keren. Overall bagus. Kalau menurut gua, tadi gua ada sempat mention beberapa salah. Yang footage itu beberapa entah sama atau mirip tadi gua lihat di depannya. Gua ngeliat ini komposisinya mirip dan ini kan point of interest-nya di si anak itu. Terus gua denger juga, gua mention ada sedikit offbeat dan warna. Gue suka video. Overall gua suka. Apa yang bikin lo suka? Sequence-nya, grading-nya, Endingnya. Storyline-nya gue suka. Kayak di akhirnya dia kayak Gue suka banget endingnya emang. iya, itu dia kayak puk gitu. Dia udah kasih long take di sini, terus dia kasih boom. Nah, itu gue suka. Itu keren banget. Oke, jadi itu kurang lebih pendapat kita tentang hasil video si Darian dan juga Rafski. Sekarang kita udah selesai review hasil dari video Darian dan juga dari Rafski. Kira-kira gimana ya Loy? Lu lebih suka video siapa nih? Jujur banget dua-duanya bagus. Tapi ya namanya kompetisi kita harus pilih satu pemenang. Ya wise-nya ya. Kalau gue bisa ambil poin dari Darian, gue suka sequence-nya dan storyline-nya. Tapi karena saya lebih ke online editing, jadi saya melihat lebih suka grading-nya sebenarnya yang cinematic. Jadi kalau bisa dibilang, maaf ya Darian. Selamat kepada Bro Rafski. Terima kasih Bro Rafski. Nggak ada selamat-selamat. Saya cukup subjektif ya, karena kebetulan saya talentnya, diri saya di video ini juga penting gitu ya. Maksudnya apakah saya terlihat keren atau tidak gitu. Dan saya merasa di videonya Rafski gue setuju, gue lebih suka gradingnya memang mungkin lebih anggapannya sesuai taste gue gitu ya. Tapi overall gue melihat sequence-nya itu agak monoton ya sebenarnya. Tapi gue melihat kelebihan sequence itu dan storytellingnya juga di Darian. Karena meskipun Darian gradingnya gak sebagus si Rafski, dia memiliki storytelling dan penceritaan dari subjeknya, dari lokasinya, ambience-nya, dan finally endingnya itu yang gila banget guys. Gue gak akan terus ngomong itu terus-terusan, endingnya keren banget. Gue harus bilang kalau Darian punya lebih bagus. Berarti imbang nih ya kita ya. Imbang. Makanya kita harus langsung tanyakan ke kalian langsung nih untuk tiebreakernya istilahnya gitu ya. Iya. Nah, kira-kira menurut kalian siapa video yang lebih bagus? Darian atau Rafski? Kasih tahu kita di kolom komentar. Dan terima kasih teman-teman udah nonton video singkat kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari Creative Aid. Dan terakhir kita cuma mau bilang, that's all from us. And I'll see you in the next one.